Salam RQCC. Retail Quotes minggu ini merefer pada pesan yang disampaikan Henry Cloud, seorang penulis buku kepemimpinan yang mengatakan, ketika seseorang tidak bersedih melihat kehilangan yang besar, maka ia memiliki urusan yang tertunda, di mana kesedihan yang besar akan hadir. Bisa kita analogikan jika retailer tidak peduli atau tidak mengambil tindakan serius terhadap shrinkage atau kehilangan yang besar, maka retailer bersangkutan harus bersiap-siap menghadapi shrinkage yang jauh lebih besar lagi. Baru-baru ini, ramai diberitakan adanya unknown shrinkage yang tinggi berupa kehilangan sekitar ribuan produk dari salah satu retailer brand lokal ternama. Sehingga puluhan karyawannya dipaksa resign dan diminta menggantikan kehilangan mencapai puluhan juta rupiah per karyawan. Varian atau selisih stok di dalam bisnis retail merupakan hal yang biasa. Varian ini bisa positif dan bisa juga negatif. Varian positif berarti ada stok yang beranak. Hal ini bisa timbul misalnya karena kesalahan administrasi, kesalahan inventory, atau adanya penjualan produk yang tidak disertai dengan pengeluaran barang dari rak atau gudang toko. Sedangkan varian negatif artinya ada produk yang hilang atau dikenal dengan shrinkage. Shrinkage di bisnis retail dibedakan atas dua kelompok, yaitu known shrinkage atau shrinkage yang diketahui penyebabnya, dan unknown shrinkage atau shrinkage yang tidak diketahui penyebabnya. Known shrinkage karena dikenali, maka dapat diatasi melalui tindakan manajemen yang tepat. Unknown shrinkage lebih sulit dikenali dan ditangani oleh manajemen. Berdasarkan survei dari NRF pada tahun 2019, jika diurutkan dari yang terbesar, maka urutan dari unknown shrinkage di industri retail disebabkan oleh yang pertama, shoplifting atau pencurian oleh pelanggan. Kemudian kedua, pencurian oleh karyawan. Ketiga, kesalahan administrasi. Keempat, adanya fraud dari vendor. Dan yang kelima, karena unknown cause atau sesuatu yang tidak diketahui. Berdasarkan survei NRF tersebut, rata-rata kehilangan per kejadian atau average dollar loss yang diakibatkan oleh karyawan lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan kehilangan oleh pelanggan. Rata-rata kehilangan yang disebabkan oleh karyawan sekitar 1.139 US dollar atau 17 juta rupiah. Sedangkan kehilangan karena pelanggan sekitar 270 US dollar atau 5 juta rupiah per kejadian. Lalu bagaimana tindakan atau consequence management terhadap kehilangan yang disebabkan oleh karyawan? Diolah dari hasil survei NRF tersebut, berbagai tindakan manajemen terhadap karyawan yang tidak jujur meliputi misalnya surat peringatan mencapai 36% dari total kejadian, kemudian PHK 36%, civil demand letter atau surat permintaan penggantian uang yang dikeluarkan oleh law firm itu sebesar 18% dan pengadilan sekitar 10%. Tentunya keempat tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil investigasi internal yang menghasilkan kesimpulan akan dugaan terjadinya kehilangan karena pencurian oleh karyawan. Bagaimana retailer bisa memperkecil risiko kehilangan barang? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Misalnya, 1. Memasang alarm anti pencurian. Yang kedua, memasang CCTV dan digital video recording. Yang ketiga, melakukan post data mining. 4. Memperketat penyimpanan, pendisplayan, dan pengeluaran produk. Yang kelima, secara berkelanjutan melakukan program orientasi, komunikasi, dan pelatihan terkait Code of Conduct, whistleblower hotline, insentif kejujuran, dan pembentukan komite loss prevention. Semoga dengan melakukan 5 upaya tersebut, kehilangan produk bisa diminimalkan. Oke, RQCC, sampai di sini Retail Quote kita minggu ini. Tetap semangat menghadapi tantangan. Enjoy your week. Sampai bertemu di Retail Quote minggu depan. Subscribe channel SM Franchise RQCC agar tidak ketinggalan. Salam RQCC.